Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah. Sering kita mendengar satu ucapan, saya malu. Ungkapan kalimat ini adalah sebuah menunjukkan eksistensi diri manusia itu sendiri, atau keberadaan kita di dalam satu lingkup kehidupan ini. Sahabat Golbun Salim, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu rasa malu atau disebut sebagai al-haya. Insyaallah kita akan membahas mengenai hal ini. Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Islam memerintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Sifat malu merupakan ciri khas akhlak orang yang beriman. Orang yang memiliki sifat ini, apabila melakukan kesalahan atau yang tidak patut bagi dirinya, akan menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa malu, merasa biasa saja ketika melakukan kesalahan dan dosa, meskipun banyak orang yang mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah memiliki sifat malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menempatkan malu sebagai bagian dari iman. Orang beriman pasti memiliki sifat malu. Orang yang tidak memiliki malu berarti tidak ada iman dalam dirinya, meskipun lidahnya menyatakan beriman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan cabang iman terendah adalah membuang gangguan duri dari jalan. Dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sifat malu merupakan benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Hakikatnya malu menjadikan kita untuk membentengi diri dari semua yang diinginkan oleh hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tegaknya tatanan kehidupan sangat ditentukan rasa malu dalam diri manusia. Rasa malu juga menjadi kunci untuk mengukur kualitas kemanusiaan manusia. Tanpa rasa malu, manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Dan sungguh memilukan manusia tanpa rasa malu hadir dalam hidupnya. Kemaksiatan, kejahatan, dan hilangnya moral dianggap lumrah biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sahabat Golbun Salim rahimakumullah, ada satu ungkapan hadis yang Rasulullah SAW ucapkan yang bersabda, yang artinya setiap agama itu memiliki akhlak. Akhlak daripada agama Islam adalah rasa malu atau al-haya. Hal ini menjadikan satu pedoman bagi manusia yang memiliki rasa malu, berarti dia memiliki
agama yang baik, yaitu agama Islam. Agama Islam sangat menitik beratkan mengenai rasa malu. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau membagi daripada dua hal mengenai al-haya ini. Yang pertama adalah sifat malu nafsani atau sifat malu kodrati manusia. Ini dibagi lagi oleh beliau menjadi dua hal. Yang pertama adalah kodrati manusia secara individu. Artinya bahwa seperti saya katakan, sifat malu itu sebuah kesadaran bagi manusia yang mana manusia itu tidak mau dilukai atau dicela. Kesadaran manusia, kodrati manusia yang ia itu menghindar untuk dicela. Itu sifat daripada malu. Dan setiap individu manusia itu memiliki sisi misteri dalam dirinya. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, manusia itu setengah terbuka dan setengah tertutup. Ada sisi misteri yang tidak ingin dibuka oleh dirinya. Sehingga salah satu contohnya adalah pasti kita itu akan merasa malu telanjang di hadapan masyarakat. Itu ada satu sisi misteri dalam diri manusia, atau bisa dikatakan sebagai privasi manusia. Privasi manusia. Dalam sifat malu nafsani ini, yang kedua dari sisi individual, sisi sosial. Nah, dalam status sosial masyarakat, manusia itu kan makhluk sosial. Manusia itu memiliki ikatan sosial dengan masyarakat atau lingkungannya. Dari status sosial ini, manusia akan menilai dirinya adalah manusia yang berharga atau yang mulia di hadapan masyarakat lainnya. Itu penting dalam status sosial itu. Dalam ikatan sosial kita memiliki satu perjanjian seolah-olah kepada masyarakat bahwa saya akan berbuat baik dan lain sebagainya, dan kebaikan itu diterima oleh masyarakatnya dan dia akan diakui keberadaannya dalam status sosialnya. Ketika manusia itu melepas daripada ikatan sosial, status sosial di masyarakatnya, maka yang akan dia dapatkan adalah hinaan, celaan, dan dijauhi oleh masyarakat. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita hidup di dalam satu generasi masyarakat yang modern, atau orang bisa menyatakan sebagai postmodern yang melampaui kemodernan. Sayangnya kemodernan ini bukan seluruhnya positif, tapi dalam hal sifat malu ini, al-haya ini, kecenderungan masyarakat modern itu tidak mau dengan hal-hal yang misteri. Nah, sesuatu yang bisa diartikan sebagai yang gaib itu tidak mau. Semua harus transparan, semua harus dibuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Padahal manusia itu sekali lagi memiliki sisi yang misteri. Ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Setengah tertutup dan setengah terbuka manusia itu. Ada privasi manusia itu. Ada hal yang ingin ditutup oleh dirinya, yang tidak ingin manusia lainnya membongkarnya. Ketika terbongkar sisi misteri manusia itu, maka dia akan merasa keamanannya tidak terjamin lagi. Haknya seolah diperkosa olehnya. Yang terjadi apa? Kriminal. Yang terjadi adalah sebuah hinaan, caci makian, dan lain sebagainya. Yang satu menghina, yang satu menghina yang lainnya,
membongkar aib satunya yang membongkar aib yang lainnya. Itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena tadi itu sifatnya adalah, padahal hal yang misteri itu kan unik. Makanya akhirat itu menjadi sesuatu yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang yang beriman itu dikatakan dalam Al-Quran, beriman kepada sesuatu yang misteri, yang gaib. Karena dia unik. Dan sesuatu yang misteri itu adalah sesuatu yang menarik dalam hidup ini. Kalau kita bisa merasakan sesuatu yang misteri itu bagaimana? Sesuatu yang menarik. Jangankan apapun, kita melihat sebuah film saja, itu kalau akhirnya pun mesti misteri, pasti banyak orang yang menyukainya. Apa yang terjadi dan apa yang terjadi selanjutnya dan sebagainya. Tapi ketika terbongkar itu misteri, menjadi tidak menarik lagi. Memang sifat manusia itu kudratnya adalah menyukai atau hal yang misteri tadi itu, yang belum terungkap. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, dengan kemisterian hidup ini, maka manusia itu hakikatnya tidak mencari solusi. Dan orang masyarakat modern ini tidak menyukai hal yang misteri. Sehingga yang terjadi adalah dia menjadikan hidup ini penuh dengan problem. Kompleks sekali problemnya. Dan sibuk mencari solusi. Padahal hidup itu adalah sesuatu yang misteri. Kalau sesuatu yang misteri harus didekati dan kita membuka diri. Dan itu menjadi hal yang unik dan indah sebetulnya dalam hidup ini. Sifat malu perlu ditampilkan seseorang dalam semua aktivitas kehidupan. Melaluinya, seseorang dapat menahan diri dari perbuatan tercela, hina, dan keji. Melalui sifat malu, seseorang akan berusaha mencari harta yang halal dan akan menyesal kalau ketinggalan melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, dia mencabut rasa malu dari orang itu. Apabila rasa malunya sudah dicabut, kamu tidak menjumpainya kecuali dibenci. Apabila tidak menjumpainya kecuali dibenci, dicabutlah darinya sifat amanah. Apabila sifat amanah sudah dicabut darinya, maka tidak akan didapati dirinya kecuali sebagai pengkhianat dan dikhianati. Kalau sudah jadi pengkhianat dan dikhianati, dicabutlah darinya rahmat. Kalau rahmat sudah dicabut darinya, tidak akan kamu dapati kecuali terkutuk yang mengutuk. Apabila terkutuk yang mengutuk sudah dicabut darinya, maka akhirnya dicabutlah ikatan keislamannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Raqib yang mengawasi semua perbuatan dan keadaan manusia. Dijadikannya malaikat sebagai penjaga dan pencatat perbuatan kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 hingga ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apabila seseorang hilang malunya, secara bertahap perilakunya akan buruk, kemudian menurun kepada yang lebih buruk, dan terus meluncur ke bawah dari yang hina kepada lebih hina sampai ke derajat paling rendah. Jika seseorang tidak punya rasa malu, maka dia akan mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan, meski perkara tersebut bertentangan dengan syariat,
norma, maupun tatanan kehidupan. Orang yang tidak memiliki rasa malu tak merasa perbuatannya diawasi dan dimintai pertanggungjawaban kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Fusilat ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, atau orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, adapun dalam hal makna malu dalam pengertian Syekh Nawawi Al-Bantaniyah, tadi dikatakan yang pertama adalah nafsani, ada rasa malu yang imani. Nah, ini adalah puncak daripada rasa malu. Rasa malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan syu'batul iman al-haya, atau al-haya'u syu'batul iman. Rasa malu itu bagian cabang daripada keimanan. Kenapa disandingkan rasa malu dengan iman? Minimal ada dua alasan. Yang pertama, keimanan itu adalah sifat iman itu adalah tanggapan hati atas kehadiran Allah. Keimanan itu adalah sebuah tanggapan hati, ya, respon hati atas kehadiran Allah dalam hidupnya dia. Ketika dia merasakan hal itu, kehadiran Allah dalam hidupnya dia, maka ia adalah merasakan daripada buah ma'rifahnya dia kepada Allah. Ma'rifah itu apa? Pengenalan. Pengenalan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi faham betul dia, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi pengenalannya dia kepada Allah? Di antaranya dia mengenal Allah. Allah adalah Sang Pencipta. Allah lah yang mewujudkan saya dalam kehidupan ini. Allah lah yang memberikan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada saya saat ini. Saya menjadi wujud itu karena adanya Allah. Tanpa adanya Allah saya tidak mungkin wujud. Oleh karena itu wajibil wujud atau wajibnya wujud itu adalah Allah. Adapun saya adalah mungkinul wujud. Bisa jadi wujud, bisa jadi tidak, tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia merasakan satu pengenalan di sini, yaitu ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah itu dirasa, bukan dengan definisi yang saya ucapkan tadi, tapi sudah merasakan dia kehadiran Allah. Ternyata Allah itulah hakikat daripada segalanya. Maka akan menimbulkan satu pertanyaan yang akan menimbulkan pula rasa malu. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau mengabdi kepada Allah yang sebenarnya atas berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kau rasakan ini? Dengan wujudmu, dengan kenikmatan yang Allah berikan, dan dialah yang menciptakan dari dirimu dan sebagainya. Maka dengan pertanyaan tadi itu, dia pasti, orang yang sudah mengenal pasti akan merasa malu untuk menjawabnya. Sudahkah engkau mengabdi setulus hati kepada Allah? Pasti orang tadi itu akan merasa malu untuk menjawabnya. Dia akan menjawab iya. Apakah betul hakikat dia sudah mengabdi sepenuhnya kepada Allah? Kalau tidak, berarti dia menyalahi dalam kehidupan. Seolah-olah tidak ada jawaban, hanya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jawaban tidak atau belum atau sudah, tapi terdiam dengan rasa malu kepada Allah. Oleh karena itu Imam Junaid rahimahullah mengatakan,
rasa malu itu adalah sebuah kesadaran penuh jiwa manusia itu atas berbagai kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa penuh dengan kekurangan pengabdian kepada Allah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, inilah puncak rasa malu, syu'batun minal iman. Bahkan rasa malu itu dalam sebuah hadis dikatakan hadis yang pertama kali, kalamun nubuwatul ula katanya, ya, ungkapan hadis pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah ketika nubuwah adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak merasakan atau tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, berbuat sekehendakmu. Di sini dalam ilmu psikologi jiwa manusia, bahwa ketika manusia itu hilang rasa malu, maka yang terjadi adalah dia tidak menjadi manusia lagi. Kita lihat orang yang, mohon maaf, orang yang hilang akalnya atau gila, dia pasti akan merobek bajunya, akan hilang identitasnya dia sudah tidak merasa malu lagi dan tidak menjadi manusia lagi. Kita lihat hewan itu bagaimana dia berbuat sekehendak dirinya. Di jalan pun dia berbuat apapun yang dia inginkan. Kepada tuannya pun yang suka ngasih makan, dia tetap mencuri. Karena apa? Karena memang tidak memiliki sifat al-haya. Maka al-haya ini adalah identitas kemanusiaan. Kalau kita ingin disebut sebagai manusia, harus memiliki sifat rasa malu. Kalau rasa malu ini ada di dalam diri manusia, maka tidak ada itu yang namanya pencurian, kriminalitas, penghinaan, dan lain sebagainya. Karena itu tadi, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ada sebuah hadis yang maknanya adalah al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan yang ada di dalamnya. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan tetapi kita malu untuk melakukan kebaikan, maka itu bukan sesuatu rasa malu yang benar, tapi itu adalah dorongan atau bisikan syaitan untuk kita malas untuk berbuat kebaikan. Karena rasa malu itu pasti akan mendorong manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa malu saja, manusia itu bisa menjalankan norma-norma kehidupan dirinya sebagai individual atau sebagai masyarakat sosial dengan sifat rasa malu saja. Apalagi sifat malu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, seolah-olah ada sebuah CCTV raksasa maha besar yang ada di hadapan kita, sehingga bisa memantau segala gerakan kita. Bukan hanya zahir, kamera CCTV itu bisa merekamnya, tapi batin kita pun terekam daripada kamera CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua gerakan kita pun akan terpantau dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ada satu hadits qudsi yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa hadits ini adalah hadits yang diucapkan untuk semua para nabi. Arti hadits itu adalah, bagi hambaku, kata Allah, yang ia merasa cinta untuk bertemu denganku, maka aku, Allah, akan memasukkan dirinya ke dalam surgaku. Bagi hambaku yang merasa takut kepada diriku,
maka aku akan hindarkan dirinya dari nerakaku. Dan bagi hambaku yang merasa malu kepada diriku, maka aku akan buat malaikat lupa untuk mencatat dosa-dosa hambaku. Sungguh kedudukan yang besar bagi seorang hamba yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, ada rasa malu itu dilarang, yakni mencegah pemiliknya dari melaksanakan kewajiban atau menjatuhkannya kepada sesuatu yang haram atau keburukan, mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan, atau mendorongnya untuk menyampaikan kebenaran kepada seseorang yang dia hormati atau yang dia cintai. Tentunya ini bukan merupakan sifat malu, melainkan sikap lemah. Pada hakikatnya sifat malu akan membawa kepada sebuah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sifat malu dapat melahirkan kesucian diri. Maka barang siapa yang memiliki rasa malu hingga dapat mengendalikan diri dalam perbuatan buruk, berarti ia telah menjaga kesucian dirinya. Sifat malu merupakan sifat yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sifat malu selalu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam menjalankan kehidupan. Demikianlah rasa malu yang perlu dimiliki seorang muslim maupun manusia pada umumnya, yang dapat meningkatkan derajat kemuliaan dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu yang dimaksud adalah rasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat, maupun malu yang mendatangkan akhlak mulia pada sesama dan ketakwaan. Bukanlah malu yang dimaksud adalah malu mengakui kesalahan, malu menyadari ketidaktahuan, atau malu dalam belajar. Sebagai penutup, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arabi yang masih, ya bisa dikatakan masih polos pemikirannya. Dia menghadap kepada Allah dan menyatakan keislaman, syahadat yang di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengucapkan itu dan dia mengatakan, siapa itu Allah? Katanya, Allah adalah yang menciptakanmu, Dia yang melihat semua apa yang kau perbuat. Maka Arabi ini mengatakan, apakah Allah juga melihat ketika aku berbuat satu kemaksiatan? Maka Rasulullah SAW pun menyatakan, iya, Dia sangat detail melihat semua perbuatan kemaksiatan hambanya. Maka seketika itu pun dia merasakan malu yang luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Dan dengan rasa malu dia menjerit di hadapan Rasulullah, dan dia meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kejadian yang bisa dikatakan mengharukan. Seorang Arabi, seorang manusia yang dia baru mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi daya ikatnya sangat kuat kepada Allah karena rasa malunya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhir hidupnya dia memiliki satu kekuatan keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhir hidupnya pun dalam keadaan husnul khatimah dalam ridhonya Allah. Ini yang harus kita pelihara, sifat malu, apalagi di zaman modern ini, zaman yang seperti biasa saya ungkapkan tadi. Masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak menginginkan sebuah identitas manusia itu tertutup. Yang kedua, manusia modern adalah manusia yang otonom, artinya tidak memiliki ikatan kepada masyarakat. Status sosial zaman masyarakat modern itu adalah sesuatu yang tabu. Padahal tatanan sosial, status sosial masyarakat itu, itulah yang menjadikan masyarakat itu memiliki sifat malu. Dia ada ikatan kepada masyarakatnya. Semoga kita, negeri ini, masyarakat yang dipenuhi dengan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjaga kehormatan kita.
iffah kita terjaga kepada masyarakat dan terjaga daripada kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.